cabang Pulau Mas. Bung Akmal, Ya. ini apa STY akan pakai strategi yang samakah ketika melawan Arab Saudi? Kalau kita kaitkan dengan pemain-pemain kita ditambah stamina yang mungkin posisi puncak, ditambah aspek dukungan supporter. Ya. Ini kan pemain kita banyak yang mental bulldozer kan? Ya, penyerang begitu kan? Nah, Anda mappingnya gimana? Kalau saya ngelihat dari taktik strategi Sintayong sejauh ini ketika berhadapan dengan tim-tim yang punya level di atas, maka dia akan menggunakan pertahanan kompleks defense dengan 5 pemain belakang ya, dengan pola 5-4-1, kemudian bisa bermetamorfosa ketika menyerang menjadi 3-4-3 gitu. Itu yang selama ini dilakukan oleh Sintayong. Tapi Sintayong saya pikir sudah belajar dari 2 pertemuan dengan Australia. Pertama ketika kita kalah 0-4 di Piala Asia 2023, kemudian ketika kita menang 1-0 melawan Australia di Piala Asia U23 dengan materi pemain yang ada di tim nasional Indonesia saat ini hampir mirip gitu kan. Nah, ini yang kemudian mungkin akan jadi bahan evaluasi, dan juga tim analis dari Sintayong akan melakukan sejauh mana kekuatan dari Australia saat ini. Australia dirugikan dengan tidak mainnya Koscielny ya, striker mereka yang kemarin melakukan tendangan cukup fatal ke bagian dada dari pemain Bahrain yang kemudian di kartu merah. Tapi mereka dengan ambisi besar untuk bisa menang datangkan John Irdel, pemain dari Denmark yang diharapkan bisa menggantikan peran dari Koscielny. Tapi kalau dari segi materi pemain sejauh ini yang saya lihat lawan Bahrain, Australia agak lemah dalam transisi ketika menyerang gitu kan. Nah, itu pun yang kemudian waktu saya lihat dan analisa ketika melawan Indonesia di Piala Asia 2023, Australia tidak bermain dengan high press. Mereka hanya menunggu kesalahan Indonesia ketika itu. Indonesia salah baru kemudian diserang. Beda ketika berhadapan dengan Jepang. Jepang bagaimana main high press kemudian menyerang total Indonesia. Kenapa mereka underdogin Indonesia atau bagaimana? Bukan, karena mereka memahami bahwa kalau mereka bermain dengan high press, mereka akan kelelahan pastinya. Apalagi akan main di Indonesia nantinya kan. Nah, ini kan yang terjadi. Saya ingat 2 pengalaman yang menarik adalah ketika kita mengalahkan Australia 1-0 pada 1981, 28 Agustus 1981, kita main sore hari waktu itu. Karena tujuannya adalah agar Australia kelelahan secara fisik, main di cuaca panas Stadion Gelora 10 November Surabaya. Sama kejadiannya ketika kita main di Liga Champion Asia waktu itu Persik Kediri main jam 12 siang di Stadion Manahan Solo mengalahkan Sydney FC. Artinya tadinya saya berpikir kita main siang juga nih untuk menghadapi Australia. Cuma bedanya sekarang pemain kita banyakan yang di Eropa juga. Iya kan? Artinya kalau kita terdampak juga. Iya, kalau itu sudah terdampak ketika kita kemarin kalah 0-2 dari Irak. Kita usaha main sore, ternyata pemain kita kelelahan juga karena rata-rata main di Eropa. Nah, ini problem-problem ini pastinya akan dievaluasi oleh Sintayong dan akan dilakukan cara-cara untuk bisa bagaimana mengalahkan Australia. Kita terakhir di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta kita menahan imbang Korea 0-0. Menahan imbang Australia 0-0. Ketika itu yang saya ingat 28 Januari 2009 kualifikasi Piala Asia 2011, pelatihnya Benny Dolo, dan waktu itu Australia pelatihnya Verbeek, kita tahan 0-0, tapi kemudian kita di Australia kalah 0-1 dan kita gagal lolos Piala Asia. Artinya kita punya pengalaman juga main di GBK. Kalau Bung Yes tadi katakan bahwa kemungkinan kita bisa tahan imbang Australia, kemungkinan besar ada. Tapi dengan materi pemain yang ada saat ini, ya kita harus punya optimisme. Kita harus bisa memenangkan pertandingan ini. Karena kalau kita menang, langkah kita ke depan melawan 2 lawan yang menjadi rival terberat kita untuk dikualifikasi Piala Dunia ini, Bahrain dan Cina, itu akan mental kita akan semakin meningkat tentunya. Gitu. Ini 2 klub Eropa numpang main di GBK ini. Betul. Tapi gini Bung Akmal, saya menduga yang waktu lawan Arab Saudi itu kan dari babak pertama main play safe dulu, aman. Tapi ternyata kan sudah hajar gitu kan. Dan kita bisa bobol pertama kan di babak pertama, gol kan. Nah, apakah akan menggunakan cara yang sama, taktik sama ketika menghadapi Australia? Dengan mental yang berbeda Australia sekarang ini, kena habis dilibas sama Bahrain kan? Iya, yang kalau saya lihat kan gini, kita ada keuntungan ketika kita imbang Arab Saudi 1-1, karena ketika itu saya melihat Arab Saudi tidak main seperti gaya main Arab Saudi. Yang pertama ada masalah internal di tubuh tim, di mana belakangan para pemain itu tidak percaya dengan Roberto Mancini sebagai pelatih, dan itu pelatih-pelatih Eropa yang kelas dunia itu selalu bermasalah di Arab Saudi. Sebagai contoh Frank Rijkaard, waktu ditangani Frank Rijkaard juga Indonesia bisa tahan Arab Saudi 0-0 di Shah Alam Malaysia pada 2011.
Padahal dia adalah juara Eropa perang rekat. Begitu juga Mancini. Nah, ini yang diuntungkan waktu kita melawan Arab Saudi kemarin, karena internal dari Arab Saudi sedang tidak bagus. Mancini mengeluhkan terlalu banyak pemain asing yang main di Liga Arab, sehingga membuat pemain-pemain utama mereka tidak banyak jam bermain, sehingga kondisi fisik dan juga atmosfer kompetisinya tidak kelihatan. Dan Arab Saudi kita lihat main dari babak pertama sampai 20 menit awal tidak bermain bola, mereka jalan-jalan sebagainya, banyak jatuh dan sebagainya. Ini problem yang kita dapat ambil keuntungan. Nah, beda dengan Australia saat ini menurut saya yang harus dibedakan. Australia ini dengan 24 pemain yang dibawa, hanya 2 pemain yang main di liga lokal, yakni main di Perth dan juga main di Melbourne. Selebihnya main di Eropa. Dan artinya sama dengan pemain-pemain kita. Kita punya total 14 pemain yang main di luar negeri. Artinya mereka punya jam terbang yang lebih tinggi dibandingkan misalnya dengan pemain-pemain Arab Saudi yang mayoritas main di di liga lokal mereka. Nah, ini kan akan juga menjadi salah satu handicap yang bisa membuat kita agak sedikit berat untuk menghadapi Australia saat ini, ditambah mereka posturnya lebih tinggi-tinggi. Nah, walaupun kita udah punya kita juga kita punya Martin Pass itu berapa? 2 meter apa? Punya Martin Pass, punya Jay Inces. Cuma permasalahannya apakah kita bisa konsisten selama 90 menit. Nah, ini problem yang akan kita hadapi. Kalau tadi terlalu percaya diri, ya bisa jadi overconfident. Nah, ini bahaya karena biasanya kita lihat waktu kita kalah 4-0 lawan Australia, itu gol-golnya semua bola-bola horizontal, bola-bola crossing yang kemudian dimaksimalkan oleh Hotter, oleh kemudian Brown dan juga oleh Boyle, termasuk bunuh diri yang dilakukan oleh Elkan Bagot ketika itu. Nah, ini yang harus diantisipasi. Percaya diri boleh, tapi jangan over percaya diri. Oke, Bung Yas, Bung Akmal, kita rehat sejenak. Kita lanjutkan setelah azan maghrib diskusi kita ya. Pemirsa, kami segera kembali setelah kumandang azan maghrib untuk Jakarta dan sekitarnya berikut ini. Tetap bersama kami.